Ya, halo, ketemu lagi bareng gue Boy di sini dan seperti biasa gue akan mereview pertandingan antara Indonesia melawan Myanmar yang sudah berlangsung pada malam tadi. Seperti kita ketahui bahwa pertandingan semalam antara Indonesia melawan Myanmar di laga perdana Piala AFF 2024 dimenangkan oleh skuad Garuda dengan skor tipis 1-0 lewat gol dari Asnawi Mangku Alam, di mana gol ini juga berawal dari lemparan jarak jauh pertama Arhan, lalu kemudian ada sedikit kemelut di kotak penalti dan Asnawi yang baru masuk di babak kedua berhasil menyerangkan bola dan itu menjadi satu-satunya gol yang terjadi pada pertandingan malam tadi. Gue mau nge-review dulu seperti biasa di pertandingan semalam ini mengenai susunan starting line up yang diturunkan oleh pelatih Sintayong, di mana pada pertandingan semalam itu Sintayong menurunkan 11 pemain, di mana hanya 4 yang sudah mendapatkan caps di timnas senior, yakni yang pertama ada Muhammad Ferrari, lalu ada Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Hoki Caraka, yang artinya 7 pemain lainnya adalah debutan yang bermain untuk timnas senior. Ini di belakang ada Kade Karel dan juga Donitri Pamungkas. Di lini tengah ada Arkan Fikri, lalu juga ada Alfrianto Niko dan Zanadin Faris. Di depan ada Arkan Kaka. Arkan Kaka juga memecahkan rekor sebagai pemain termuda yang berhasil mencatatkan caps-nya di timnas senior di usia 17 tahun lebih. Nah, yang mau gue highlight di sini adalah pemilihan starting line up yang minim pengalaman, di mana Sintayong di babak pertama menjalani ataupun memasang formasi 3-5-2. 3 back di lini pertahanan, itu ada Kade Karel di posisi tengah, lalu diapit oleh Ferrari di sisi kanan yang bertindak sebagai kapten di babak pertama, dan juga Donitri Pamungkas di sebelah kiri. Lalu juga double pivot, Sintayong memasang Arkan Fikri dan Zanadin Faris. Yang mengejutkan di sektor wingback, Pratama Arhan justru ditempatkan di posisi wingback sebelah kanan, di mana dia aslinya posisinya adalah wingback kiri. Justru Alfrianto Niko yang mengisi posisi yang biasa ditempatin Arhan di wingback kiri. Marcelino Ferdinand ditaruh di posisi freelance playmaker atau di posisi nomor 10 di belakang 2 striker, yakni Hoki Caraka dan juga Arkan Kaka. Nah, dari pertandingan semalam gue nggak begitu expect di babak pertama, karena ya nggak bisa disalahkan juga karena para pemain yang turun ini sebagian besar adalah mereka yang menjadi debutan di timnas senior. Kelihatan banget kalau semalam mainnya agak kaku, kurang koordinasi, dan sehingga banyak kesalahan-kesalahan passing, kesalahan komunikasi. Walaupun timnas Indonesia menguasai ball position, tapi justru di babak pertama ini serangan-serangan Myanmar yang tampak lebih berbahaya ketimbangkan serangan-serangan dari timnas Indonesia. Kita nggak melihat ya umpan-umpan pendek, umpan 1-2, wall pass. Ini sama sekali nggak kelihatan, sangat beda ketika kita menonton kualifikasi Piala Dunia yang menurunkan memang skuad utamanya. Mungkin juga kalau gue lihat juga ada faktor non teknis, yakni lapangan ya, yang menurut gue jauh lebih buruk dibandingkan GBK. Jadi kayaknya para pemain juga selain gugup dan grogi, itu susah untuk mengontrol bola, karena kelihatan berapa kali pemain kita mengontrol bolanya itu ya bolanya ngedribble terlalu jauh atau kadang mengontrol bolanya sering lepas. Jadi ya mungkin antara mereka grogi atau juga lapangannya yang memang buruk di
laga semalam. Nah, di babak pertama kita bermain nggak terlalu bagus, cuman ketika di babak kedua mungkin Sintayong merasa perlu melakukan pergantian pemain untuk mendapatkan kemenangan. Jadi di awal babak kedua dia langsung menurunkan 3 pemain, yakni Asnawi Mangkualam menggantikan Alfianto Niko, lalu juga Rafael Strike yang masuk menggantikan Zanadin Faris, lalu juga ada Victor Detan yang menggantikan Arkan Kaka. Dengan pergantian ini Sintayong kembali memakai formasi pakemnya, yakni 3-4-3, di mana Marcelino ditarik mundur menjadi gelandang tengah bersama dengan Arkan Fikri. Lalu juga Victor Detan ada di posisi sayap kanan, penyerang sayap kanan. Lalu di posisi penyerang sayap kirinya ada Rafael Strike dengan tetap menempatkan Hoki Caraka sebagai ujung tombak. Yang gua agak kaget di sini adalah Sintayong tidak merubah posisi Asnawi dan Arhan. Biasanya Asnawi yang berposisi di wingback kanan, Arhan yang di wingback kiri. Cuman semalam Arhan tetap ada di posisi wingback kanan, sementara Asnawi justru ada di posisi wingback kiri. Ketika Victor Detan dan Rafael Strike masuk, sisi penyerangan Indonesia ini jauh lebih bagus ya, jauh lebih terkoordinir, jauh lebih banyak umpan-umpan mematikan, terobosan-terobosan dari kedua sayap, dari sisi kiri oleh Rafael Strike dan sisi kanan oleh Victor Detan. Nah, ini yang membuat permainan timnas Indonesia di babak kedua lebih cair dan lebih enak dilihat dibandingkan di babak pertama. Dan akhirnya kita berhasil menciptakan gol di menit ke-76 lewat sepakan dari Asnawi Mangkualam yang memanfaatkan kemelut di kotak penalti karena berawal dari lemparan jarak jauh pertama Arhan. Lalu juga kemudian di menit-menit terakhir ada pergantian pemain lagi, Robby Darwis masuk, lalu juga Ronaldo Kuateh masuk. Ya, Robby Darwis masuk menggantikan Hoki Caraka dan Ronaldo Kuateh masuk menggantikan Marcelino Ferdinand. Kalau gue melihat di sini memang tampaknya Sintayong mewujudkan statementnya atau mewujudkan pernyataannya sebelum pertandingan atau sebelum Piala AFF ini dimulai, bahwa dia meminta para supporter timnas untuk nggak terlalu berekspektasi besar karena dia hanya menjadikan ajang Piala AFF ini sebagai uji coba atau mencoba pemain-pemain muda untuk memberikan jam terbang mereka. Makanya dari itu, kebanyakan pemain yang dipanggil adalah pemain-pemain yang berusia di bawah 22 tahun. Di skuad saat ini, pemain yang paling tua itu adalah Asnawi Mangkualam dengan usia 25 tahun dan juga Pratama Arhan yang usianya baru menginjak 23 tahun. Selain itu, semuanya adalah pemain-pemain yang di bawah usia 22 tahun dan banyak yang diberikan debut di timnas senior pada malam tadi. Nah, di sini juga gue akhirnya bisa mengerti kenapa Sintayong selalu memanggil Hoki Caraka di timnas senior meskipun memang dia nggak pernah dikasih kesempatan bermain. Yang gue lihat semalam itu Hoki ini mulai berkembang, mulai mempunyai visi yang bagus. Dia bisa mencari ruang kosong, dia bisa mantulin bola, dia bisa ngebuka ruang. Cuman sayang aja emang semalam gelandangnya ini nggak ada yang ngasih suplai bola yang enak. Kalau semalam gue lihat Hoki ini mirip kayak Rasmus Højlund di Manchester United ya. Dia ini striker bagus tapi pemain sayapnya, pemain gelandangnya ini pada egois-egois, jadi dia nggak dapat suplai bola yang bagus. Dan mudah-mudahan sih dengan terus dipanggil Hoki di timnas senior, dia bisa mengasah mentalnya, mengasah skillnya, dan juga bisa menjadi penyerang timnas Indonesia di masa depan. Dan nanti di hari Kamis itu timnas Indonesia akan menghadapi Laos ya di Stadion Manahan Solo. Kalau menurut gua kayaknya Sintayong juga akan kembali melakukan eksperimen atau coba-coba menurunkan pemain-pemain muda dan akan memberikan kesempatan bermain beberapa pemain-pemain yang ada di bangku cadangan, karena melihat dari kualitas Laos yang
tanpa bermaksud meremehkan, ini tidak sebanding dengan timnas Indonesia. Jadi kayaknya masih akan ada eksperimen, ada pemain-pemain baru yang akan dicoba di pertandingan lawan Laos. Kita tidak tahu seperti apa, kita nggak tahu. Dan mungkin kalau menurut gue di pertandingan lawan Vietnam nanti barulah Sintayong akan menurunkan kekuatan yang sebenarnya, mungkin dengan memasang starting 11 seperti Asnawi, Arhan, Marcelino, Hoki, dan pemain-pemain yang memang sudah punya pakem di situ untuk mengejar kemenangan lawan Vietnam. Karena Vietnam semalam juga lawan Laos bisa menang dengan skor yang cukup telak 4-1. Di terakhir kita nanti melawan Filipina. Jadi abis ini kita lawan Laos, lawan Vietnam, terakhir melawan Filipina. Dan ya kita harus menurunkan ekspektasi di Piala AFF kali ini. Kita hanya berharap semoga ada pemain-pemain muda yang bisa mencuat di ajang Piala AFF kali ini. Seperti di Piala AFF sebelumnya kita kenal Pratama Arhan dari Piala AFF, lalu juga ada Alfreander Dewangga, lalu ada juga Rizky Ridho. Ini kan Ricky Kambuaya itu diberikan kesempatan bermain di Piala AFF yang akhirnya mencuat menjadi pemain-pemain yang akhirnya jadi tulang punggung timnas senior. Dan kalau gue melihat di Piala AFF kali ini yang mainnya cukup bagus adalah Doni Tri Pamungkas dan juga Victor Detan. Semoga mereka berdua bisa semakin berkembang dan menjadi pemain masa depan di timnas Indonesia senior. Mungkin gitu aja yang bisa gue komentarin. Nanti kalau misalkan pertandingan lawan Laos ini ada sesuatu yang menarik, gue akan bikin lagi video. See you!